Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Pagi. Apakah suara kami jelas, Bapak dan Ibu sekalian? Jelas, Pak Rizal. Jelas, Pak Rizal. Selamat pagi, Pak Fuad, Pak Sam. Pagi, Pak Rizal. Mungkin beberapa menit lagi kita akan mulai sambil menunggu kawan-kawan yang akan segera bergabung dengan kita. Sambil sebelum kita mulai, mungkin kita bisa ramah-ramah dulu kali ya. Gimana Pak Yanuar dan Bapak yang lainnya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Jal. Aman situasinya untuk Masih terkendali Pak. masih terkendali ya. Untuk yang lainnya nih gimana nih Bapak Ibu sekalian, situasi di tempat Bapak berada sekarang, in case apakah zona merah kah atau gimana gitu, sambil kita nunggu kawan-kawan yang akan segera bergabung. Alhamdulillah aman Bapak. Alhamdulillah. Sambil menunggu mungkin boleh videonya dihidupkan Bapak Ibu sekalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf tadi agak sedikit delay karena kita sambil nunggu kawan-kawan yang ingin segera yang akan bergabung. Sebelum kita memasuki materinya, ada baiknya kami ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, untuk sekarang kita akan langsung ke materi pembahasan, yaitu tentang geological modeling created solid model. Untuk itu kami persilakan Mbak Mentari untuk mempresentasikan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan.
Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Arizal atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk waktunya sudah menyempatkan hadir di acara webinar kali ini. Sebelumnya mungkin saya akan sedikit memaparkan mengenai acara pada hari ini, yaitu yang pertama, saya akan mendemonstrasikan Solver Netromine hingga membuat solid model di Solver Netromine, dan yang selanjutnya akan ada penjelasan mengenai fitur baru kami, yaitu implicit modeling, yang akan disampaikan oleh Mr. Cuthbert nantinya. Oke, mungkin informasi saja untuk Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung di webinar atau baru mengikuti mengenai software Netromine ini, bahwa kami memiliki prinsipal di Turki, yaitu pada webinar kali ini diwakili oleh Ms. Aigerim dan Mr. Cuthbert. Oke, mungkin saya akan memulai demonstrasi mengenai software Netromine. Sebelumnya saya akan men-share screen saya terlebih dahulu. Mohon konfirmasinya apakah screen saya sudah terlihat? Sudah. Oh ya, terima kasih. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai instalasi yang harus dilakukan di software Netromine ini. Dalam menginstalasi software Netromine ini sangat mudah dilakukan. Jadi Bapak Ibu tinggal mendownload setup dari email yang telah kami kirimkan nantinya. Dan kita hanya mengklik install di sini, lalu dia akan running secara otomatis. Mungkin agak saya percepat karena ya, setelah runningnya selesai akan muncul window di mana kita akan memasukkan lisensi. Oh iya, sebelumnya untuk informasi lagi bahwa software Netromine ini menggunakan key license atau soft key dalam pengoperasiannya. Jadi Bapak Ibu sekalian hanya bisa memerlukan soft key dari lisensi Netromine dan memasukkannya dan langsung bisa mengaktifkan software tersebut. Mungkin ini merupakan soft key yang kita miliki. Ya, dan selanjutnya kita copy ke window license. Dan kita mengklik pada activate. Dan dia akan aktif. Dan untuk informasi lagi, kita bisa menggunakan software Netromine dalam kondisi offline. Namun untuk penginstalan atau instalasinya tersendiri harus dalam kondisi online seperti itu. Dan akan muncul tampilan seperti ini ketika kita membuka software Netromine. Ya, seperti ini tampilannya. Di sini kita bisa memulai project yang akan kita lakukan di Netromine. Pada bagian kiri ini merupakan proyek terakhir yang sudah kita kerjakan. Dan untuk memulai proyek baru kita bisa mengklik pada proyek kosong, empty project. Dan di sini kita akan membuat file baru. Membuat file baru. Oke. Saya akan membuat dengan nama, misalkan saja webinar. Sorry. Mungkin seperti ini. Lalu kita save. Dan dia akan tersimpan dengan file yang sudah kita berikan namanya tadi. Selanjutnya, untuk mengoperasikan data di Netromine, kita membutuhkan 4 data basic
Di sini yang kita butuhkan yaitu ada data kolar, data survei, geologi, dan raw sampel. Sebenarnya saya akan memperlihatkan contoh data dari kolar, karena setiap software biasanya membutuhkan format Excel atau format data yang berbeda-beda. Di sini kita mengimport data CSV di Netromine. Oke. Ya. Jadi ini merupakan data kolar yang dibutuhkan, yang harus kita import ke Netromine, yaitu dari ID borehole atau nomor borehole-nya, kedalaman, dan koordinat XYZ. Kita akan mencoba membaca data kolar. Dengan mengklik 2 kali. Nah, akan muncul window import. Di sini kita bisa memvalidasi data dari CSV kita dan data yang akan dibaca oleh software Netromine. Seperti yang terlihat tadi, kita memiliki nomor dari borehole-nya, kedalaman, dan koordinat XYZ-nya, sehingga kita tidak perlu menambahkan kolom lain. Kita bisa apply. Di sini kita akan mendapatkan checklist di samping data kolar informasi. Selanjutnya kita akan mencoba data survei. Kita akan buka terlebih dahulu. Kita akan buka terlebih dahulu data survei seperti apa yang kita butuhkan. Sama halnya kita membutuhkan nomor dari borehole-nya, kedalaman, dan deep azimuth. Oke, mohon maaf. Ya, di sini sudah secara otomatis dia akan matching datanya. Saya bisa apply. Dan yang selanjutnya kita akan membaca data geologi atau data litologi dari lapangan kita. Yang kita butuhkan adalah nomor dari borehole, kedalaman dari kedalaman berapa hingga kedalaman berapa, dan geologi atau litologi dengan kode litologi setiap company biasanya berbeda-beda seperti itu. Ya, di sini sudah sesuai, kita bisa apply. Selanjutnya, khusus untuk raw sample information, kita harus menambahkan atribut sebelum kita memasukkan data raw sampelnya atau data nilainya. Kita bisa pergi ke other di enter project parameter. Kita menambahkan parameternya. Di sini, di tipe project, kita bisa memilih jenis material yang akan kita analisis. Contohnya, pada pengerjaan saya lakukan yaitu data from, kita bisa menambahkan company name. Saya akan mengubahnya menjadi webinar, Netromine, misal. Dan customer company name, kita bisa menambahkannya, dan deskripsi.
kita bisa menambahkan deskripsi detail mengenai proyek yang kita lakukan. Dan kita juga bisa menambahkan berbagai informasi, khususnya di bagian atribut. Kita harus menambahkan parameter dari material yang kita punya. Contohnya jika di Crow mungkin kita sebut dengan nama tenor, dengan persen. Selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan membaca nilai raw sample. Mohon maaf, data raw sample. Di sini kita memiliki data dari nomor borehole, kedalaman, dan nilai tenor dari material kita. Oke, di sini seperti yang terlihat kita memiliki nomor, kedalaman, dan tenor. Untuk from dan sampling no bisa kita hapus karena kita tidak membutuhkan informasi ini. Ya, keempat data basic tersebut yang harus kita masukkan untuk kita menganalisis di software Netlomine. Dan tampilannya akan seperti ini. Dia secara otomatis akan berwarna kuning seperti ini. Mungkin untuk tampilannya bisa kita rubah sebelumnya di tools, di general setting. Di bagian background color dan ground color kita bisa mengubahnya menjadi warna lain, misalkan abu-abu, ya mungkin seperti ini. Dan kita juga bisa membuat tampilan dari data borehole kita menjadi lebih tebal. Mungkin yang biasa saya gunakan itu dengan silinder resolusinya 30 dan 100. Ya, mungkin coba kita lihat. Ya, akan terlihat dia lebih tebal. Dan jika lebih besar, biasanya dia akan sedikit lebih berat untuk kita pengoperasian di Netlomine. Mungkin agak sedikit kita kurangi menjadi 2. Ya, mungkin ini lebih baik. Selanjutnya, di sini kita memiliki 2 litologi seperti yang data CS kita dapatkan tadi, ada dengan kode D dan R. Namun, pada borehole ini terlihat hanya satu warna. Kita bisa mengubah warna dari litologi tersebut di tools properties. Ya, di properties. Di bagian litologi color, kita bisa mengubahnya menjadi warna lain. Saya akan mencoba mengubah warnanya mungkin di material lain berwarna hijau, atau untuk data from kita bisa mengubahnya menjadi warna merah. Dan kita juga bisa menambahkan pattern atau simbol litologi yang kita miliki. Mungkin untuk yang berwarna hijau, sedimentary dengan matte tone, atau yang berwarna merah, saya kasih contoh saja, misalkan di batuan metamorf
dengan Satentin. Oke, kita bisa lanjut. Klik OK. Dan secara otomatis pewarnaan dari histologinya akan berubah seperti ini. Selanjutnya, hal apa saja yang bisa kita lakukan? Seperti yang terlihat, di sini kita memiliki data hanya satu histologi, yaitu di material lain dari Chrome-nya. Kita bisa menghapus data yang tidak diperlukan. Dengan sangat mudah, dengan cara klik kanan di lembar kerja kita, pilih delete. Di sini akan ada mention seperti kita harus memilih data borehole yang harus kita hapus. Misalnya, saya kasih contoh di bagian di borehole yang ini, karena dia hanya memiliki satu warna hijau dan tidak memiliki material yang akan kita hitung nantinya untuk cadangannya. Oke, kita mencoba mencari. Bentar, saya akan coba lagi. Ya, dengan cara klik kanan dan data borehole yang kita pilih tadi akan secara otomatis terhapus. Kurang jelas? Gimana Bapak Ibu sekalian, apakah pengoperasian dari software-nya terlihat dengan jelas gambarnya? Masih buram, Bu Riri. Buram ya Pak ya? Oke. Saya akan mencoba mendelete lagi data yang tidak diperlukan. Namun suara saya terdengar jelas ya Pak ya? Oke, selanjutnya hal apa saja lagi yang bisa kita lakukan? Di sini mungkin akan terlihat ada data yang kosong. Kita bisa menambahkannya jika kita ada update data mengenai data borehole kita. Dengan cara klik kanan, pada objek properties kita pilih data borehole yang kosong tadi. Oke, mungkin salah. Maaf. Oke, saya akan coba kembali membuka software-nya. Sebentar, saya coba dulu. Saya coba buka software-nya terlebih dahulu.
Ya. Lembar kerja yang tadi kita kerjakan secara otomatis akan tersimpan. Ya, pada bagian ini kita memiliki data yang kosong pada kedalaman dari kedalaman bagian sini. Kita bisa mengeditnya atau menambahkan informasi terbaru mengenai data yang kita miliki dengan cara klik kanan objek properties dan pilih borehole yang akan kita edit. Ini merupakan informasi dari borehole yang kita miliki. Dan pada bagian litologi record, kita dapat melihat bahwa memang pada kedalaman 70,5 hingga 92,5 kita tidak terdapat litologi. Kita bisa menambahkannya, misalkan saja akan saya tambahkan dengan litologi mungkin data Chrome. Bisa Bapak Ibu lihat di sini masih kosong. Namun nanti setelah saya lakukan update akan terlihat berubah menjadi warna merah. Jadi sangat mungkin sekali jika di tengah pengerjaan kita nantinya kita memiliki data baru atau dan sebagainya seperti itu. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan borehole baru di proyek pengerjaan kita. Pada borehole, klik kanan, kita bisa mengkliknya new borehole. Di sini kita bisa menambahkan borehole baru dengan informasi-informasi yang dibutuhkan. Kita juga bisa mengeditnya seperti yang saya contohkan tadi. Selanjutnya, ini terlihat sangat banyak sekali label. Kita bisa meng-unchecklist di bagian ini atau mengubah warna dari label kita. Misalkan kita ingin mengubah label litologi, di bagian edit kita bisa mengubah warna dari fontnya dan dengan font size dan sebagainya. Dia akan berubah. Oke, mungkin dengan warna merah agak terlihat sedikit ya, seperti ini. Dan untuk yang lainnya, kenapa tidak terlihat? Karena ya, terlalu banyak sehingga kita harus meng-unchecklist yang lain. Tidak apa-apa. Selain itu, kita juga bisa menambahkan label dengan cara di add label. Pada label properties, pada 3 titik di bagian ini, di numerical kita akan menambahkan label dari tenor. Klik 2 kali, lalu OK. Kita bisa menambahkan warnanya. Nah, akan terlihat label tenor yang baru. Ini. Mungkin jika kita ingin menambahkan label dari kedalaman di depth, dengan warna hitam mungkin, ya akan muncul seperti ini. Ya, karena yang kita butuhkan mungkin nilai tenornya, kita bisa meng-unchecklist yang lain. Mungkin saya akan mencoba mendelete ulang data-data yang tidak diperlukan.
Oke. Selanjutnya, kita bisa juga membuat grup dari data yang kita miliki. Seperti yang terlihat, mungkin kita hanya memiliki satu grup di sini, namun kita bisa memisahkannya menjadi dua grup, misalkan pada bagian borehole, di new group kita bisa membuatnya menjadi dua grup 2, dan sangat mudah sekali dengan cara memblok. Saya contohkan saja, misalkan saya ingin membuat dua grup hingga 37 S37, klik kanan, pilih grup di bagian grup mana yang akan kita gabungkan, seperti itu di grup 2 misalkan. Ya, secara otomatis dia akan terpindah ke grup bagian 2, dan kita bisa unchecklist grup pertama, dan grup 2 ini yang terlihat hanya tampilan pada grup 2. Kita juga bisa mengembalikannya kembali dengan cara memblok semua data borehole dan mengembalikannya pada grup pertama. Ya, seperti itu. Kita bisa menghapus. Selanjutnya, kita juga bisa menampilkan log report dari data borehole kita dengan salah satu contoh pada borehole ID 2011 S1 di bagian borehole report. Di sini kita memiliki 3 template, jadi kita bisa mengedit template-nya sesuai yang kita butuhkan. Misalkan saja di template pertama, log report ini memuat informasi mengenai data borehole yang kita miliki. Ya, di sini kita bisa pada bagian sini kita bisa mengubah logonya dan informasi-informasi yang kita butuhkan di editable content. Kita bisa menambahkan atau menghapus kolom yang ingin kita tambahkan atau kita hapus. Contohnya kita memiliki 9 kolom di sini. Kita bisa menghapus beberapa kolom misalkan, atau menambahkan kolom. Jika kita ingin menghapus, kita bisa mengklik remove. Tapi jika kita ingin menambahkan kolom lagi, kita bisa menambahkan add, seperti itu. Oke, jadi ini yang akan tertampilkan. Jadi kita hanya memiliki beberapa kolom, dan kita bisa menampilkannya dalam satu lembar. Ini kita fit, dan akan tertampilkan. Ini hanya beberapa kedalaman, namun jika kita klik fit, dia akan tertampilkan semua report dari borehole yang kita punya. Seperti itu. Dan selanjutnya, yang bisa kita lakukan lagi, kita bisa mendapatkan report dari Metromine. Ini beberapa report yang mungkin kita akan dapatkan dari borehole list, database litologi, dan kita ambil contoh untuk raw sample report list. Ya, ini merupakan record list dari raw sample yang kita dapatkan. Dan beberapa report lain yang kita butuhkan seperti itu.
Kita juga bisa mengekspor data dari berbagai data yang sedang kita operasikan. Selanjutnya, kita bisa membuat data borehole kita menjadi transparansi untuk tampilannya. Ya, di klik kanan pada bagian transparansi kita hanya tinggal menggeser sejauh mana kita ingin membuat data borehole kita menjadi lebih transparan seperti itu. Dan selanjutnya kita juga bisa menampilkan borehole axis, di mana borehole axis ini berguna jika kita hanya ingin memfilter atau hanya ingin menampilkan satu atau dua litologi yang kita miliki, sehingga kita menghapus atau menghilangkan, tidak menghilangkan, untuk tampilan saja data litologi yang lain, untuk mengetahui borehole kita sedalam apa seperti itu. Nih, mungkin dengan warna putih bisa Bapak Ibu lihat, ini merupakan borehole axis-nya. Kita juga bisa mengubah warna di borehole axis yang kita miliki. Klik kanan di file, dan membuatnya lebih tebal. Oke, mungkin tidak terlihat dengan warna kuning. Mungkin better dengan warna putih. Selanjutnya kita bisa memfilter data borehole kita. Pada bagian borehole, klik kanan dan kita bisa memfilternya. Memfilter borehole yang ingin kita tampilkan. Misalnya hanya litologi chrome. Oke. Atau hanya satu bagian data borehole, misalkan kita hanya ingin menampilkan data borehole dengan nomor 2013. Ya, jadi yang tertampilkan hanya satu dengan kode borehole 2013 S7. Selanjutnya kita juga memfilter borehole dengan nilai tenor tertentu. Kita menggunakan bintang, dan untuk pada bagian ini kita memilih tenor dengan nilai yang lebih besar, misalkan dari 10 dan lebih kecil dari 20. Oke, kita bisa apply. Ya, jadi mungkin terlihat ya nilai tenor antara 10 hingga 20 yang hanya tertampilkan di sini. Selanjutnya, jika kita hanya ingin menampilkan satu litologi, yaitu hanya chrome, ini bisa kita hapus dulu. Ini 0 dengan hanya litologi chrome. Ya, seperti ini. Jadi kita hanya menampilkan data dari chrome-nya. Mungkin saya akan membuatnya menjadi lebih oke. Ya, seperti ini mungkin. Selanjutnya, kita juga bisa memfilter data kita dengan cara boundary. Jika kita ingin meremove filternya dengan sangat mudah dengan cara remove filter,
Dan dia secara otomatis akan kembali seperti semula. Yang selanjutnya akan kita lakukan adalah memfilter dengan cara boundary pada bagian draw area. Kita menggunakan tools close object dengan show min-z. Ya, kita bisa menggambar boundary pada bagian mana data borehole yang akan hanya kita tampilkan, misalkan saja. Dengan cara klik kanan. Apply. Ya, jadi hanya pada bagian yang kita buat boundary-nya saja, data borehole akan tertampilkan. Seperti itu. Ya, itu mungkin beberapa cara kita memfilter data kita. Memfilter. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan untuk membuat solid model, kita membutuhkan data cross-section. Jadi kita harus menggambar cross-section pada data kita, pada borehole kita. Membuat cross-section, kita memiliki dua cara. Yang pertama, kita mendigitize-nya secara manual, atau yang kedua, nantinya dia secara otomatis akan membaca dari material COM yang kita punya, seperti itu. Pada bagian cross-section di data katalog bagian kiri, klik kanan kita membuat grup baru, grup 1, atau kita bisa mengubah namanya menjadi cross-section. Seperti itu. Ya, akan muncul file baru di sini dengan nama cross-section. Untuk membuatnya secara manual, kita bisa menggunakan tools ini, tool section. Klik pada tool section, lalu pilih plane, dan kita membuat parameternya. Jadi untuk from left, jadi jarak antar borehole dari kanan ke kiri. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu jarak antar borehole yang kita punya. Contohnya di data ini kita memiliki 10 jarak. Oke. Kita menggunakan view min-z agar terlihat lebih jelas. Selanjutnya kita akan menggambar cross-section-nya dengan membuat garis dengan 2 titik. Kita bisa menggeser-gesernya sebelum misalnya kita yakin kalau ini merupakan cross-section yang tepat. Jika kita telah selesai, kita bisa menyelesaikannya dengan cara klik kanan. Ya, akan tampil seperti ini. Oke. Kita bisa melihat line dari plane atau line dari cross section kita dengan cara menambahkan add window. Di sini akan terlihat di posisi mana section yang sedang kita kerjakan. Ya, dengan line berwarna hijau di sini mungkin terlihat. Dan kita memiliki tools left dan right, di mana secara otomatis line kita akan berpindah.
Contohnya saya mengklik pada bagian kanan, forward, dia akan berpindah. Terus ke bagian kanan dan semakin ke bagian kiri, dia akan berpindah secara otomatis seperti itu. Ya, mungkin saya akan filter data terlebih dahulu agar mudah saya lakukan cross section-nya seperti itu. Ya, ini hanya data Chrome-nya yang terlihat. Kita bisa langsung mendigitize atau menggambar cross section kita secara manual dengan cara klik pada file cross section di data katalog di bagian kiri. Selanjutnya kita memilih tools digitize cross section, klik pada dan kita mengklik pada bagian close object. Nah, kita mencoba menggambar, ya mungkin seperti ini. Saya menggambarnya tidak terlalu detail. Oke. Ya. Kita bisa membuatnya menjadi lebih smooth, namun dalam pengerjaan ini saya tidak terlalu detail memberi contoh, tapi kita bisa saja membuatnya menjadi lebih smooth, tidak patah-patah seperti ini. Kita bisa mengeditnya di bagian sini jika terlalu kaku atau terlalu tidak. Nah, kita bisa masukkan semua materialnya misalkan seperti itu. Jika kita merasa cross section kita sudah sesuai, sudah cukup sesuai, kita bisa mengklik pada bagian kanan jika sudah selesai. Oke. Saya akan mencoba membuka kembali softwarenya. Oke, kasih Om. Ini saya akan mencoba kembali. Mencoba kembali menggambar pada cross section. Oh, sorry. Kita membuat ulang. Menggunakan tools ini dengan view Minzy. Jangan lupa pada first object. Di kanan. Ya. Selanjutnya kita bisa menggambar. Oke.
Ya, ini kita bisa mendigitasinya secara manual. Mungkin jika Bapak Ibu sekalian membutuhkan data yang lebih bagus nantinya, bisa menggambarnya dengan lebih hati-hati dan lebih smooth lagi, seperti itu. Ya, klik kanan jika kita sudah selesai. Add window. Di sini kita akan mencoba di line selanjutnya. Ya. Mungkin pada bagian cross section ini saya akan memberikan beberapa contoh saja, nanti hasilnya seperti apa yang akan kita dapatkan. Jika sudah selesai, kita bisa mengklik pada bagian cancel, dan ini merupakan cross section yang sudah kita buat tadinya. Oke. Filter. Dan ini dengan warna kuning, data cross section yang kita miliki dengan manual. Selanjutnya kita bisa membuat cross section secara otomatis. Namun kita mencoba membuat grup baru. Grup 2. Di grup 2, kita membuat secara otomatis dengan cara menggunakan tools ini, automatic cross section. Nah, akan muncul kursor seperti ini, dan di sini ada mention select borehole. Jadi kita bisa memilih borehole yang ingin kita buat cross section-nya. Saya ambil contoh di bagian yang sini. Jadi kita bisa men-select borehole-nya. Klik kanan. Akan muncul window seperti ini, automatic cross section. Di automatic cross section, sorry, saya akan mengulang. Cross section, ya, hanya mengklik borehole-nya. Pada bagian ini kita hanya ingin membuat cross section pada bagian Chrome dan ya pada bagian atas dan bawah. Di sini kita bisa menambahkan extension pada bagian kiri atau pada bagian kanan. Misalkan seperti ini, dengan line yang smooth, garis yang smooth yang kita butuhkan, misalkan seperti ini. Saya hanya akan mencontohkan saja selanjutnya, namun untuk material yang seperti ini sepertinya kurang bersahabat jika kita membuat cross section secara otomatis.
Oke. Ya, jadi harus benar dalam memilih borehole-nya seperti itu. Itu dua cara yang bisa kita lakukan dalam membuat cross section di Netromine. Selanjutnya kita bisa mengimport data cross section yang sebelumnya sudah kita buat ke dalam Netromine dengan format data str. Ya, di sini klik kanan. Sebenarnya kita harus membuat grup baru terlebih dahulu, lalu kita pergi ke read cross section. Kita cari file yang sudah kita buat sebelumnya. Ini salah satu contoh data cross section yang sudah dibuat dengan format str file. Ya, ini merupakan cross section yang dibuat secara manual. Saya akan mendelete plain-nya terlebih dahulu. Jika kita ingin mengekspor data STR atau data cross section yang sudah kita buat dengan cara klik kanan, dan selanjutnya ekspor data. Mungkin kita akan mengubah warnanya terlebih dahulu. Dengan warna merah mungkin. Ya. Terlihat di sini. Mungkin bisa kita hilangkan terlebih dahulu data borehole-nya. Ini merupakan contoh dari cross section yang kita punya. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan dari data cross section ini? Kita bisa membuat atau meng-create solid model dari data cross section yang kita miliki. Kita memiliki dua cara untuk meng-create solid model yang kita punya. Cara yang pertama yaitu kita bisa langsung membuat solid model dari semua cross section yang kita punya. Pada bagian data cross section kita, klik kanan dan pilih create solid model. Oke. Dan solid modelnya akan terproduce semuanya seperti ini. Kita bisa mengubah warnanya. Seperti ini. Dan hal kedua atau langkah kedua untuk meng-create solid model, jika kita hanya ingin membuat solid model dari beberapa cross section saja, caranya yaitu klik pada cross section di sini. Selanjutnya kita pilih pada bagian ini. Oke. Kita memiliki mention di, kita harus memilih cross section mana saja yang akan kita buat solid model. Misalkan ini 3 atau 4. Klik kanan. Lalu solid model kita akan secara otomatis terproduce, tercreate. Kita juga bisa mengubah warnanya. Ya, ini. Ya, mungkin seperti itu tools yang ada. Ada dua cara kita meng-create solid model. Saya akan mencontohkan di yang pertama. X plus X. Oke. Di sini yang bisa kita lakukan lagi pada data solid model kita. Jadi dari sini kita bisa tahu persebaran atau kemenerusan dari lapisan yang kita miliki.
Kalau contohnya chrome berarti material ini dia persebarannya seperti apa. Seperti itu. Dengan cara klik kanan kita bisa membuatnya menjadi lebih transparansi. Nah, mungkin bisa kita hilangkan dulu protection-nya ya, seperti ini. Atau kita bisa membuat area border yang menjadi seperti ini, dan sebagainya. Dan untuk memastikan mungkin material kita, saya bisa menandakan data borehole, membuatnya transparansi. Ya, di sini material chrome-nya apakah termasuk ke bagian solid modelnya seperti itu. Jadi semakin bagus cross section yang kita gambarkan, ya itu akan mencerminkan solid model yang kita punya seperti itu. Oke. Selain itu, hal yang bisa kita lakukan juga dalam membuat solid model atau untuk mengetahui persebaran atau kemenerusan dari material atau lapisan yang kita punya, salah satunya kita bisa menggunakan data surface atau data permukaan. Contohnya, kalau misalkan lapisan yang dia sifatnya terbentuk sedimentary atau seperti coal mungkin, karena dia berbentuk lapisan atau bedding, kita bisa membuat modelnya dari surface atau lapisan seperti itu. Jadi lapisan atas antara coal dengan material di atasnya atau pada bagian bawah dengan material di bawahnya. Namun untuk chrome ini saya bilang kurang cukup tepat untuk kita menggunakan data surface karena dilihat lagi chrome ini dia tidak berbentuk lapisan seperti itu. Jadi mungkin lebih baiknya kita bisa menggunakan cross section dalam membuat solid modelnya seperti itu. Ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada webinar kali ini, dan selanjutnya akan ada prinsipal kami yang akan menjelaskan mengenai implicit modeling. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Pak Arizal. Ya, baik Mbak Mentari, atas sajian materinya, dan mungkin sesi pertanyaan dulu atau apa nih Mbak Riri? Boleh jika ada pertanyaan atau ya. Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan. Tadi satu dari Pak Sam ya, Mbak Riri. Jadi Pak Sam ingin menanyakan pada saat digitize on screen, bisakah string atau poin yang kita buat snap to drill hole? Mohon maaf Pak, bisa diulang? Ya, jadi pada saat digitize on screen, bisakah string atau poin yang kita buat snap to drill hole? Snap to drill hole? Ya. Untuk mendigitize cross section, kita bisa mendigitize-nya manual dengan menggunakan close. Bentar. Ya. Menggunakan tools ini, dan mungkin saya mohon penjelasannya kepada Pak Januar, sorry Pak, Pak Sampurno, maksudnya ada snap to drill seperti apa? Boleh diaktifkan mic-nya Pak Sam? Halo Mbak Riri.
Ya, Pak Sampurno, halo. Maksudnya pada saat kita digitize on screen itu poinnya itu menempel pada lubang bor pada litologi Oh, from oke. maupun to. Jadi tidak melayang istilahnya. Jadi antara satu titik dengan titik lain itu snap ke lubang bor, baru nanti pengembangannya dari polyline itu gitu. Ya, bisa Pak. Jadi saya pernah membuat cross section dan dia memang menyatu di borehole-nya seperti itu ya Pak. Maksud Bapak tadi kan mungkin yang saya perlihatkan dia tidak berada di ininya ya, tidak berada di Betul. borehole-nya langsung, tapi di sampingnya seperti itu ya Pak. Betul. Ya, itu bisa sekali Pak kita lakukan. Itu tergantung nanti gimana kita membuat plane atau membuat garis cross section-nya pertama kali seperti itu Pak. Ya, jadi dia harus pas di bagian borehole-nya nanti. Ya, bisa. Itu bisa dia tersnap atau dia tergabung dengan borehole yang kita punya. Oke, ya itu aja, Mbak. Oh ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sampurno untuk pertanyaan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk yang lain? Kami tunggu untuk pertanyaannya. Kalau memang belum ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita masuk ke ini aja kali ya Mbak Riri untuk refresh. Kita akan memperkenalkan modul yang akan. Oh, boleh untuk Pak Vito aktifkan mic-nya. Kalau ingin bertanya, boleh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Terdengar jelas ya Pak ya? Ya. Jelas Pak. Ya. Oke. Jadi gini kan kebetulan saya bekerja di boksit ya Pak ya. Di boksit itu cenderung ore boksit itu kan dangkal, kurang lebih OB-nya paling 1 meter sampai 5 meter lah ya. Terus kemudian tipe eksplorasinya menggunakan test pit. Jadi cenderung sudutnya 90 derajat atau tegak lurus untuk ininya ya, drivel-nya ya, database bornya tuh cenderung tegak lurus. Jadi kan cross section-nya kan kita bisa rapi ini ya, tegak lurus gitu kan. Nah, ini apakah bisa pembuatan solid modelnya tuh semacam latrit gitu, semacam istilahnya tuh endapan gitu. Jadi kita tinggal top ore sama bottom ore aja gitu. Jadi top ore-nya kita bikin surface-nya, yang bawahnya kita bikin surface-nya, kemudian dijadikan solid model gitu, bisa nggak? Ya, bisa Pak. Jadi tadi salah satu cara yang bisa kita lakukan dalam membuat solid modelnya itu tadi mungkin dari cross section, dan yang keduanya itu dari data surface kayak gitu. Jadi memang kan biasanya kalau material dia bentuknya kayak coal gitu kan, dia pasti untuk lapisan lebih jelas, lebih tegas dibandingkan mineral ya Pak ya, karena mineral kan dia misah-misah seperti itu. Nah, kalau untuk kasusnya yang material dia lapisan itu sangat bisa sekali Pak. Jadi nanti kita membuat surface, jadi surface dari bagian atas, top, sama bottom-nya. Nah, tadi saya contohkan kan untuk cross section-nya saja. Nah, kalau untuk surface nanti dia akan terbentuk surface dari top, batas dari material yang kita punya, dan pada bagian bawah bottom yang kita punya, dan itu nanti bisa sama halnya kita produce solid model dari surface-nya nanti seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, Pak. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu sekalian? Untuk yang ingin bertanya? Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin kita akan langsung ke prinsipal kami yang ada di Turki. Halo, Sir Takberg.
Hello, good morning, Sukbart. Good morning. Good morning to everyone. Hi, Riri. Hi, Arizal. Hope you're doing fine. Also, hi, everyone. Thank you for participating in that event, that webinar. If that's okay, maybe I can present my part. Newest released our major improvement implicit model. Is it okay? Yes, okay, you can Sure. present now. Can I share the screen at the moment? Okay, I have. So I prepared some videos about our new development. Actually, it's pretty good. Our colleague Riri also talk about the geological modeling. It's related to that. So in the video, I will explain the steps. So we were doing before the cross sections, or maybe creating two surfaces, and we were producing a solid model between those surfaces. With the implicit modeling, this is exactly the same data that we use in the webinar. We produce a geological modeling tab, also same tools we can access from the quick toolbar. When we select the lithology, we have some filters like borehole groups. You can group the boreholes. You can select the lithology or seam definition. It's a chrome lithology. We have grid, and we produce some distance point in that grid at first. In here, we have a global trend factor. If the ore body follows a pattern, you can use that global trend, and you can rotate the grid according to the angle of the ore body as well. Then we can produce the distance and RBF points. Then we can get a solid model as a result. When we click and when we prepare it, we produce the points at first. It's not visible to users at the moment, but if you're an expert user, of course, there's an option. You can make it visible, and you can get reports related to that points, RBF points. You can get reports even from it. So after producing that points, we simply create the solid model. There is a model detail option. We can change the model detail, and we can produce even smaller solid model closer to the lithology. It needs some evaluation for this operation. There are some features like isolated points we can eliminate. There are few points produced on the screen, for example. If there's a 6 points we can produce. If there's a 5 points, we can eliminate. There's options like that. If there are no near RBF points to that piece, for example, we can eliminate those points. That small lithologies we don't have to consider. Also, we can delete some unwanted produced lithologies if it's not fits to the potential solid model after your evaluation, for example. In here, we would like to show that, and we are producing another model without losing the original one. So in the second model, we don't have those pieces. So at the moment, we didn't consider that small lithologies. We have a new solid model.
Besides from that, we have some geological operations. If that solid model intersects with another solid model, for example, that block we added, we can get rid of the intersection part, or how to say, we can delete that part. So this is the original one, and this is the after deleting that part. Plus, we can extend some part of the ore body. For this operation, we are creating a new plane. We are arranging its rotation, angle, and azimuth values. Then we define a distance. For example, if we define 20 meters, we can make arrangement in the 20 meters. So we take it to the 10 meter. We will extend this solid model 10 meters. We define a quick cross section in here. And with the operation, we are extending this solid model to the plane that we produced before. So first and second version of the model. Also, there's another option if we have a point cloud near the model, and of course that can be RBF points as well. Let's say we would like to add, it's also possible to add those points to the model. This is the first part I wanted to talk about. The second part, local trend. In the local trend, your ore body may not show a straight pattern. Lithologies might have a different pattern. And for those borehole groups, we might define another areas. And with the local trend, we can define different patterns to those lithologies. And according to that patterns, we can produce RBF points, then we can produce solid models. So in the local trends tab, we define the areas at first, and we will check the local trend box in here. In the option, we make that points visible for this operation. So we will be able to see which distance points we produce. So these are the distance points, not the RBF points. We will talk about in the third video. And then we are making it RBF points, and we are producing the solid model. These are the RBF points, and they have a different pattern for each borehole group. Then we are making it a solid model. In the next one, this is the advanced settings that I was talking about. In here, basically we have some settings for the grid selection, points that we produce, how close we'll produce that points. We can decide from here for the grid settings. And then we have distance function points. We can make it visible, and also resulting model with points, RBF points. We can make it visible, those points from the settings if you would like to use it. For again, for the Chrome data, so these are the distance points.
In the distance point, we assign some points to the lithology, usually minus points for the lithology, positive points for the non-lithologies. And blue and red parts that we see, it's actually desired lithology or the material that we want. We first assign those points, distance points. And then in the grid that we produce, if you remember that cubic box, the grid, inside the grid, we are producing all the RBF points for that model. So we might think like, what's the impact area of those distance points, sort of. And again, we can arrange the model detail. And the last part, we were also getting questions about how to work on polymetals or the minerals that we want. In this sample, we are showing it for the chrome material as well, but this is the filtering system for our software. We can add a lot of attributes in here. It could be iron or calcium and other minerals. We can arrange these values, and after these values, we can produce a solid models as well. In here for the chrome attributes, we are going to produce a solid model that if chrome tenor is higher than 15%. So at first, again, we are producing the distance points. So it's not the same as before, because we are just taking into account the boreholes that if they have more than 15% tenor. So this is the model. We can always change the model detail. We can make it in bulk, or we can make it even smaller. We can evaluate that part as well. So this is how exactly our implicit model at the moment working. And if you have any questions, I would like to answer your questions. Okay. Halo. Is this already released? Yes, so close, not released for the client usage. At the moment, we are doing the last tests. We are using inside the company, but in a few days, like 2 or 3 days, we already planned this. It's not going to be further than May, so maybe 31th of May, we might release for the client version, or maybe 1 or 2 first or second day of the June, maybe, but not longer than that. It's not going to take that much time. Yeah, we can. So we can say that we are releasing at the moment that version. Oke, ada lagi Pak Sam yang ingin ditanyakan? Halo. Ya, Pak Sam. Siapa namanya? Takberg. Yeah. Yeah, hi Takberg. Hi, Mr. Sampurno.
Thanks for the email. By the way, this model should be done before we make what's called section, is that right? Modeling in section. So we can, I mean, this model could be what you call as a direction of the section. Is that correct? I mean, in modeling section, wireframing, before wireframing. It's inside the geological model, basically, and we will send the update to all users. So automatically you can update the NetPromine version and you can start using. Yeah, I mean, the implicit model usually will be used before we make wireframing, is that right? Wireframing based on the section line, or this is a different type of model? This is implicit modeling. Actually, we're using until solid modeling. About framing, I'm assuming maybe we were talking about block modeling, assigning values, and making a block model plan for the ore body. Yeah, that's right. This is the part we use before block modeling. It is also so helpful. By the way, we add equivalent grade future and grade future. Before that, we already have some filtering system for the tenor or the attribute values. We also include those systems to the implicit model, and not all the implicit models at the moment have equivalent grade future. With that, actually, while you are creating the solid model, you can also create the desired solid model. It's pretty helpful, and it is the process that we use before block modeling. Yeah. Until that part, it covers the all the requirements till that part. But of course, we are ready to hear all the feedbacks from the users. Unfortunately, we didn't release yet. It needs some time that you will also use, and we will glad to hear your feedbacks as well. Yes. It is also exciting thing for us. We're just releasing the improvement, the update. Before that, we were getting lots of questions about implicit modeling, and we prepare it not more than 6 months, I believe. We were working on that after getting a lot of requests from the users. And yeah, that's why it's also excited new thing for us. Yes, sure. We also can use this model for geophysics data, I think, as far as I remember. Geophysics, probably yes. We can also do that kind of operations, because we do have some variogram models. We can create variogram models, and it also works with that. For the geophysical information, actually, we can combine and we can make decisions. Yeah, it's helpful for using in that sector as well. Yeah, that's right. Yeah. Okay, that's the questions only. Thank you. You're welcome. Do we have another question? Apakah ada yang mau bertanya, Bapak dan Ibu sekalian? Yang ingin ditanyakan? Ini mati ya? Bagaimana kita jualan mutar ya? Ya, ada lagi yang ditanyakan Bapak dan Ibu sekalian? Mungkin di next webinar kita akan mempresentasikan tentang implicit modeling. Kemungkinan di tanggal
di bulan Juli. Akhir Juni atau di Juli. bulan Juli. Untuk tema berikutnya, tentunya kita akan membahas mengenai research estimation, dan nanti insya Allah untuk implicit modeling juga akan include ke dalam tema tersebut penjelasannya. Oke, kalau gitu tidak ada lagi, mungkin bisa untuk kita ada foto sesi, boleh diaktifkan videonya buat kita foto sesi. Mungkin untuk videonya Bapak Ibu boleh dinyalakan. Satu lagi yang mungkin ini untuk absensi, jangan sampai lupa itu buat kami bikin sertifikat. Jadi kami nggak tahu nih nanti kalau misalkan nggak lupa nggak bisa absen, kita nggak bisa kasih sertifikatnya. Enggak. Nggak usah sih. Untuk Bapak-Bapak dan akademisi, kami ada program stone dan ore, di mana stone itu untuk profesional dan dan ore itu untuk akademisi. Dan mungkin sekarang kita sesi foto dulu kali ya, Mbak Riri ya. Boleh. Di situ kita akan sedikit menjelaskan untuk program tersebut. Oke. Sudah siap, Mbak Riri? Oke, sudah aktif semua kameranya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, dan untuk penjelasan programnya sedikit saya mau jelasin. Untuk yang profesional, kayak lagi di share screen sama Mbak Antarinya. Ya, di sini untuk profesional dan untuk akademisi ada 2, ore dan stone. Di mana stone itu untuk profesional dan ore itu untuk education dan student. Ore itu dapat 12 bulan, 10 license dan 1 tahun. Untuk yang profesional dapat 2 license selama 6 bulan. Itu aja yang mau kami infokan. Apabila ada yang tertarik dengan program ini, bisa hubungi kami, saya dan Mbak Mentari, selalu available. Ya. Oke. Ada tambahan lagi Mbak Mentari mungkin? Paling cukup, mungkin Share. kita juga akan mengadakan public training, mungkin buat Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin mengikuti public training kita akan segera rilis di bulan Juni. Ya. Oke, akhir kata sampai di ujung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian Terima kasih atas Bapak kehadirannya. Ibu buat kehadirannya. Dan nanti kita akan share sertifikatnya di melalui absensi yang tadi sudah dikirim linknya. Oke, terima kasih waktunya Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Pak Tito, terima kasih. Pak Sam. Terima kasih. Ya, Terima kasih Pak. Selamat siang. selamat siang. Thank you, Igrim. Thank you, Takbert.
Mr. Yafuz. Thank you, Mr. Yafuz, for the extension. Yeah, thank you so much for arranging this webinar as well, really, Arizal. Okay. Have a nice day. Have a nice day. Thank you. Have a nice day. Yeah. Thank you, Mr. Yafuz. Thank you, Mr. Yafuz. See you. That's a good answer. Okay.